Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita diberi oleh Allah peluang atau masa lapang untuk mengikuti pengajian pada pagi ini berdasarkan kitab wasiatku terhadap ahli keluargaku. Wasiatku untuk ahli keluargaku ketika hidupku dan setelah wafatku. Sampailah pada hari ini satu topik atau wasiat yang ke-10, iaitu as-sidq. As-sidq maknanya benar. Kedudukan benar dalam Islam sangat tinggi. Bukti sangat tinggi, sikap benar sangat tinggi. Di antara buktinya, dia disebut setelah Nabiyin dalam Al-Quranul Karim. Nabi-nabi memang tidak ada yang boleh mengatasi kedudukan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu menyebut as-siddiqin, orang-orang yang benar, betul-betul setelah menyebut an-nabiyyin, nabi-nabi. Ini kata ulama tafsir dan ulama akidah memberi isyarat bahwa kedudukan as-sidq sangat tinggi nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya sebelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, orang yang mengganti baginda adalah Abu Bakar yang mendapat gelaran As-Siddiq. Sangat-sangat membenarkan. Nah, sekarang timbul pertanyaan. As-Siddiq dengan makna benar, apa maksudnya, Pak Ustaz? Ini yang akan kita bahas dalam masa lebih kurang 1 jam. Diharap kita benar-benar faham betapa pentingnya sifat ini. Dan selanjutnya kita hiasi diri kita masing-masing dengan sifat ini. Hanya saja untuk menghiasi dengan sifat yang terpuji, mustahil. Andai kata kita sendiri tidak faham apa makna benar itu.
Apakah cukup dengan berkata benar atau ada lagi selain ucapan yang kita mesti benar? Okey. Untuk menghemat masa, kita teruskan saja. Pembahasan utama dalam as-sidq. As-sidq dengan makna benar sangat dituntut dalam Islam. Bukan sekedar dituntut, sangat dituntut dalam Islam. Orang Islam yang apabila tidak ada sifat as-sidq, tak sempurna keislamannya. Malah ada kemungkinan Muslim tersebut lebih layak dikatakan munafik. Sesiapa yang memiliki sifat yang terpuji ini, yaitu as-sidq, dia layak mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sifat as-sidq wajib dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Sifat as-sidq wajib. Malahan ia menjadi sifat wajib pertama sebelum sifat-sifat wajib yang lain seperti amanah, tabligh, fatanah. Kesemuanya itu terletak setelah as-sidq. Semua kita hafal sejak dari kecil. Sifat wajib bagi setiap nabi ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dan atas dasar itu pula lah golongan as-siddiqin. Dan atas dasar itu pula lah golongan as-siddiqin senantiasa disebut dalam Al-Quranul Karim mengiringi golongan an-nabiyyin, para nabi. Inilah antara rahasia mengapa Abu Bakar mendapat gelaran Abu Bakar As-Siddiq dan orang pertama dalam senarai 10 sahabat Nabi yang garanti masuk syurga. Yang pertama sekali adalah Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan As-Siddiq. Nah, sekarang kita ingin tahu, adakah dalilnya Pak Ustaz? Adakah dalilnya, hujahnya, buktinya dalam Al-Quran bahwa sifat as-sidqu itu sangat penting? Yes. Ini antara lain surat Saf ayat yang kedua dan yang ketiga. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah panggil lagi orang beriman, menunjukkan betapa sayang dan kasihnya Allah kepada orang beriman. Semalam kita ada sebut, panggilan Allah dalam Quran yang paling banyak mengatasi semua bentuk panggilan adalah ya ayyuhalladzina amanu, sampai 89 kali. Ya ayyuhalladzina kafaru sekali saja. Ya ayyuhan nas belasan kali saja, tak sampai 20 kali. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, Allah sebut sampai 89 kali.
doakan Ustaz untuk meneruskan ayat-ayat iman yang baru 50 ayat. 50 kali ya ayyuhalladzina amanu dari ayat yang berbeza sudah ditafsirkan dalam bentuk nota atau skrip. Berbaki 38 kali lagi. Tolong doakan, mudah-mudahan Ustaz diberi oleh Allah kekuatan. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu buat? Jadi cakap lain, yang dibuat lain. Allah bertanya kepada orang-orang beriman, mengapa kamu berkata tentang sesuatu, lalu sesuatu itu kamu tidak lakukan, lalu sesuatu yang kamu katakan itu kamu tidak laksanakan? Amat besar kebencian di sisi Allah. Amat besar murka Allah. Kabura maqtan, sangat besar kebencian Allah. Bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kita apabila ibu bapa kita murka, kita dah mula takut. Apabila yang di Pertuan Agong dah mula murka, semua sibuk. Tetapi orang yang cakap tak serupa bikin, Allah yang murka. Mengapa tak takut? Orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak buat? Sebesar-besar kutukan Allah, murka Allah ke atas kamu yang hanya bercakap tapi tidak berbuat. Kemudian ditambah lagi dengan ayat lain. Surat Al-Munafiqun ayat 3. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa orang munafik itu sifatnya macam ini. Itu sebabnya surah ini dipanggil Al-Munafiqun, surah-surah orang munafik. Surah orang-orang munafik. Ittakhadhu aymanahum junnah fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sa'a ma kanu ya'malun. Terjemahannya, mereka itu menjadikan sumpah sebagai perisai. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka telah kerjakan. Bersumpah, berjanji, macam-macam janji. Dalam manifesto, esok saya memerintah akan jadi begini, begini, begini. Esok saya memerintah langsung hilang COVID-19. Esok saya memerintah, esok turun harga petrol. Biasa pernah terjadi di negara antah berantah janji-janji semacam ini. Allah Subhanahu wa taala sebut itu sifat orang munafikin. Kita tak sebut siapa-siapa.
Tapi itu berlaku dalam masyarakat. Supaya kita tahu bahwa manusia jenis macam itu bahaya. Orang tersebut akan mendapat murka daripada Allah Azza wa Jalla. Pencerahan. Ingat hadirin dan hadirat, kita saat ini sedang berada di dalam majlis ilmu. Majlis ilmu yang coba ingin menyampaikan kebenaran. Kebenaran pula kebenaran ilahi. Sebab semuanya kita ambil dari ayat Quran. Suka tak suka dengar, itu masalah masing-masing. Ustaz, sebagai penyampai kena sebut. Sebab sebahagian orang dia tak perasan ada ayat-ayat macam ini. Sebab terus terang saja majoriti umat Islam, terutama yang bukan orang Arab, pandai membaca tapi tidak memahami apa yang dia baca. Sekarang peluang untuk tahu. Oleh sebab itu bila ada sifat yang kita miliki atau sifat yang dimiliki oleh anak kita, saudara kita, uncle kita, seperti yang kita gambarkan tadi, bisik-bisikkanlah. Jangan teruskan sifat tersebut. Sebab itu bermakna mengundang murka Allah, kemarahan Allah. Okey, sekarang pencerahan. Pencerahan yang Ustaz maksudkan ini lebih kurang tafsiranlah. Kita nak cerahkan pemahaman. Pencerahan hanya boleh muncul dengan ilmu. Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mendapat redha Allah. Itu sebabnya kata salafus salih, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala ar-rasul. Ilmu yang sebenar-benar ilmu ialah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan. Itu dia ilmu yang sebenar. Ilmu dari dua sumber inilah yang membuat kita bebas insya-Allah daripada kesesatan. Ustaz selalu ulang-ulang hadis sahih riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Taraktu fikum amrain in amsaktum bihima lan tadillu abada. Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnahku. Cuma Quran tak akan mungkin dapat dijadikan panduan bila kita tidak faham. Ini namanya pencerahan. As-sidqu, yakni bersikap benar, bukan hanya dituntut dalam ucapan atau perkataan. No. Yang namanya benar ni dalam bahasa Arab, as-sidqu, bukan hanya benar dalam perkataan atau ucapan. Tetapi sifat terpuji ini, yakni benar, juga dituntut dalam perbuatan. Kita selalu mendengar orang mengatakan, ya awak percayalah dengan dia itu. Dia tak pernah bohong. Apa yang dia cakap adalah benar. Betul? Tetapi biasanya benar dihubung kaitkan dengan cakap saja. Tapi dalam Islam, benar bukan hanya dituntut dalam percakapan, tapi juga perbuatan.
Macam mana Pak Ustaz? Seseorang itu baru dikatakan perbuatannya itu benar, tak pernah dengarlah Pak Ustaz. Istilah Ustaz, apa yang Anda tak pernah dengar, tidak bermakna benda itu tak ada. Tak pernah dengarlah Pak Ustaz, dalam bersikap pun, dalam berbuat, kita juga mesti benar. Apa yang saya dengar selama ini, benar itu selalu dikaitkan dengan ucapan atau pembicaraan, perkataan. Dia berkata benar. Ini namanya majlis ilmu. Kita yang tahu wajib beritahu kepada yang belum tahu. Sehingga ada satu istilah, sehingga ada satu istilah, Allah Subhanahu wa taala akan tanya, mengapa kamu tidak beritahu apa yang kamu tahu? Mengapa kamu tidak beritahu apa yang kamu sudah tahu? Hadis yang lain, mulutmu akan dikekang dengan api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Apabila kamu tidak memberitahu terhadap apa yang kamu sudah tahu. Oleh sebab itu, orang-orang yang tahu sebenarnya tak boleh diam. Bila mereka dapati dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang terkeliru dalam meyakini sesuatu, dalam berbuat sesuatu, lalu dia tahu perbuatan itu salah. Lalu dia tidak mau beritahu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kata Imam An-Nawawi, betul salah satu daripada 6 hak Muslim terhadap Muslim lain, satu daripada 6 hak Muslim terhadap Muslim lain, atau dengan kata lain, kewajiban Muslim terhadap Muslim lain, memberi nasihat apabila dia minta nasihat. Cuma kata Imam An-Nawawi menambah, itu bila dalam hal-hal keduniaan. Itu bila menyangkut hal-hal keduniaan. Idza stansahaka fansah lahu. Salah satu daripada kewajiban Muslim terhadap Muslim lain, hendaklah dia memberi nasihat jika Muslim lain minta nasihat. Umpamanya masalah bisnes, itu masalah keduniaan.
dalam masalah mencari jodoh, bila dia minta nasihat, berilah nasihat. Tetapi tidak, kata Imam An-Nawawi dalam bab agama. Bila awak kenal pasti cara salat orang tersebut tidak betul, cara rukuknya, cara sujudnya, cara bacaannya, kamu wajib tegur. Walaupun orang berkenaan tidak tanya kamu. Beza. Masalah agama lain, masalah dunia lain. Ringkasnya, bila menyangkut persoalan dunia, kawan-kawan, saya hendak buat usahalah joint venture. Kerjasama dengan beberapa orang untuk buat bisnes. Saya tahu orang yang saya cadang akan buat joint venture, rakan baik kamu. Boleh tak saya beritahu dia punya background? Orangnya amanah tak? Orangnya ini tak? Orangnya ini tak? Karena dia bertanya, kita kena beritahu. Ini satu di antaranya mengumpat, menceritakan aib orang yang dibolehkan. Andai kata kawan yang ingin diajak joint venture memang tidak amanah, memang pembohong, memang penipu, beritahu saja kepada orang yang bertanya, sebaiknya janganlah. Dia itu begini, setahu saya. Ini masalah keduniaan. Tapi masalah agama, no. Jangan tunggu orang itu bertanya, baru beritahu. Kembali kepada persoalan. Banyak orang beranggapan benar hanya wajib pada perkataan. Tapi sebenarnya benar juga dituntut dalam perbuatan. Nanti kita akan buat beberapa contoh. Lawan as-sidq benar adalah al-kidhb, bohong. Betul? Bohong selalu dikaitkan dengan ucapan atau dusta. Oleh itu seseorang bukan hanya dikatakan sebagai pembohong jika ia berkata bohong atau berdusta dalam ucapannya. No. Orang tersebut dikatakan bohong, bukan bohong dalam ucapan saja, tetapi juga tergolong pendusta atau bohong jika perbuatannya tidak benar. Nah, semakin jelas. Jika perbuatannya tidak benar. Itulah sebabnya jika seseorang telah berjanji, itu sebabnya apabila seseorang telah berjanji, lalu dia tidak kotakan atau lakukan apa yang dia janjikan, juga dikatakan sebagai pembohong atau pendusta. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, pembohongan bukan hanya dari sudut perkataan, ucapan, tapi juga dalam perbuatan. Ustaz kuatkan lagi dalilnya. Atas dasar itulah mengapa dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang diucap oleh seseorang tidak akan sempurna jika tidak memenuhi 3 rukun.
Ustaz telah sebut dengan panjang lebar. Ketiga-tiga rukun ini di dalam buku Hakikat Dua Kalimah Syahadat. Ustaz sebut panjang lebar. Yang ringkasannya, pertama sekali rukun dua kalimah syahadat. An-nutqu bil lisan. Ucap dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yes. Ucap. Kalau tidak ucap, tidak sah Islamnya. Kecuali orang bisu. Itu bab lain. Yang kedua, at-tasdiqu bil qalbi. Benarkan apa yang dia ucap dalam hati. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah. Dalam hati, tanpa ragu. Baru dua. Apa rukun yang ketiga? Al-amal bil arkan. Apa yang kamu ucap itu kamu kena amalkan, laksanakan dengan anggotamu. Kalau mulut telah menyebut asyhadu an la ilaha illallah, dalam hati tak ragu hanya Allah saja yang wajib disembah. Tetapi Allah suruh tidak dibuat. Allah suruh salat tak salat. Allah suruh puasa tak puasa. Allah suruh tutup aurat tidak tutup aurat. Allah suruh berbuat ihsan, cakap sopan santun pada mak bapa, selalu mengasari. Apa yang Allah larang pula dilanggar. Jangan berjudi, jangan berzina, jangan dilanggar. Tidak sah dua kalimah syahadatnya. Atau dengan bahasa yang lebih lunak, tidak sempurna dua kalimah syahadatnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah diucap, dibenarkan dalam hati, tak ragu lagi, Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Baginda benar-benar Rasulullah. Lalu suruhan-suruhannya dibuat, sunnahnya. Larangan-larangannya dijauhi. Baru sempurna dua kalimah syahadat. Ingat ya, salah satu daripada makna asyhadu, aku berjanji. Dalam buku ini Ustaz ada sebut asyhadu dalam bahasa Arab. Betul diartikan dengan aku bersaksi. Aku naik saksi. Betul? Tetapi dia ada 5 makna lagi. Selain aku bersaksi. Pertama, membawa makna a'tarifu, aku iktiraf. Yang kedua, asyhadu dengan makna a'lamu, aku benar-benar tahu. Yang ketiga, asyhadu dengan makna a'taqidu, aku berkeyakinan. Yang keempat, asyhadu dengan makna ukirru, aku berjanji. Dan yang kelima, asyhadu dengan makna ubayyinu, aku nyatakan apa yang aku sebut dalam tindak tanduk. Yes. Itu sebabnya orang yang baru memeluk Islam mesti belajar ini dulu. Dua kalimah syahadat. Kemudian baru salat, puasa itu kemudian. Sebagaimana urutan dalam rukun Islam. Dua kalimah syahadat dahulu. Cuma terus terang saja, umat Islam Nusantara, termasuk Indonesia,
Singapura, Malaysia, mereka langkau 2 kalimah syahadat, salat dulu, puasa, zakat, haji. Itu saja. Mereka tahu rukun, syarat salat dan perkara yang boleh membatalkan salat. Mereka tahu rukun, syarat, perkara yang membatalkan puasa. Tapi mereka tidak belajar syarat, rukun, dan perkara yang boleh membatalkan 2 kalimah syahadat. Itu sebabnya mengapa tahun 80 mula-mula yang Ustaz tulis adalah buku ini. Sebab cara pembelajaran Islam di Nusantara tidak sebagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat. Salat setelah 12 tahun Nabi jadi rasul baru turun salat melalui Isra Mi'raj. Betul tak Isra Mi'raj itu berlaku setahun sebelum hijrah ke Madinah? Sedangkan Nabi berada di Mekah 13 tahun. Apa Nabi buat 12 tahun pertama? 12 tahun pertama, apa Nabi buat di Mekah? Yang ketika itu belum ada salat, apalagi puasa, zakat, semuanya diwajibkan di Madinah. Jawabnya, Nabi tanamkan 2 kalimah syahadat dahulu. Itu sebabnya akibat belajar dari salat dulu, puasa, zakat, haji, akidah dibelakangkan, terjadilah apa yang terjadi. Salat tak tinggal, syirik buat juga. Salat tak tinggal, bid'ah buat juga. Sebab syirik itu boleh terhindar bila mantap asyhadu an la ilaha illallah. Ikut sunnah, tidak buat bid'ah bila mantap pemahaman terhadap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yes. Baca buku ini sebelum baca buku-buku yang lain. Ini sekedar nak membuktikan saja bahwa benar bukan dituntut hanya pada ucapan, tapi juga dalam tindak tanduk. Ini buktinya. Nak dikatakan mukmin orang yang mengucap 2 kalimah syahadat dengan fasih, diikuti tanpa ragu dengan hatinya Allah Tuhannya, satu-satunya zat yang wajib disembah, Muhammad Rasulnya, tapi dalam tindak tanduk, suruhan Allah, suruhan Rasul tidak dibuat. Larangan Allah, larangan Rasul dilanggar. Lebih layak dikatakan mukmin mukminat atau munafiqin munafiqat? Tolong jawab. Kalau Ustaz ditanya, orang tersebut orang munafik laki-laki dan perempuan. Mengapa Pak Ustaz? Cakap tak serupa bikin. Ini yang Ustaz maksudkan. Sifat ini sangat mustahak. Kita coba. Usahakan. Sebelum nyawa dicabut. Sebab di zaman COVID-19 ni, banyak sangat orang yang tak sangka meninggal, tak sangka meninggal, tak sangka meninggal. Tidak mustahil perkara yang sama juga datang kepada diri kita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sesiapa yang mengucap 2 kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu fasih diucapkannya dengan lidah, lalu diikuti dengan membenarkan isi kandungannya di dalam hati, tanpa meragukan sedikit pun kandungannya, tetapi ternyata dalam kehidupan seharian, dia tidak melaksanakan suruhan Allah dan Rasulnya, tidak meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, maka dia belum dikatakan sebagai mukmin yang hakiki. Jauh. Tetapi lebih tepat barangkali dikatakan seorang munafik atau hipokrit. Na'udzubillah min dzalik.
Nampak tak betapa pentingnya ilmu? Bukan ustaz reka-reka ni. Itu sebabnya ustaz masukkan dalam wasiat supaya anak cucu yang kita tinggalkan apabila kita mati dulu tahu sifat itu rupanya penting. Itulah sebabnya menurut pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang mendapat gelaran As-Siddiqin, mereka yang mendapat gelaran As-Siddiqin, yakni orang-orang yang benar, sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan kedudukan mereka setelah kedudukan para nabi. Allah menafsirkannya di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang telah mendapat siratal mustaqim. Allah telah terangkan di dalam Al-Quran orang yang telah mendapat siratal mustaqim. Allahu Akbar. Pagi tadi habis subuh Ustaz baca. Pertama kali Ustaz jumpa riwayat tersebut. Dia tertera di dalam kitab Sirah Ar-Rahiqul Makhtum. Kitab sirah atau kitab sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah mendapat nomor 1 tentang kesahihannya, atau termasuk salah satu kitab yang boleh diambil kira sejarah atau sirah Nabi Muhammad yang terkandung di dalam kitab tersebut. Walaupun pengarangnya orang dari India, tapi dia iktiraf kitab itu oleh ulama Islam dunia, termasuk ulama-ulama negara-negara Arab. Ar-Rahiqul Makhtum. Kalau jumpa buku tersebut dan sudah diterjemahkan, sila beli. Kitab sejarah kadang-kadang ada yang tidak betul tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dari sumber yang diragukan. Tapi Ar-Rahil Maktum, satu kitab yang sangat bagus. Apa yang tertera di dalamnya? Di antara yang tertera di dalamnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhir hayatnya ketika beliau akan menghembuskan nafas yang terakhir, Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, Allahumma Ar-Rafiq al-A'la. Oh Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku. Teman kesayanganku yang paling tinggi. Sahabatku yang paling tinggi. Ar-Rafiq. Rafaqa maknanya teman. Rafiq, teman. Sahabat yang mengiringi. Ya Allah, mohon iringan-Mu yang maha tinggi. Ar-Rafiq maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Begitu kerinduan Nabi terhadap Allah yang Maha Tinggi. Itu yang disebut-sebut oleh Nabi ketika beliau akan meninggal dunia. Tidak menafikan ada riwayat lain, ummati ummati, umatku umatku. Tidak menafikan riwayat lain yang menyebut as-salah as-salah. Tetapi yang last sekali ucapan Nabi, Ar-Rafiq al-A'la. Aku mohon berada di sisi Allah yang Maha Tinggi. Kemudian didengar oleh Siti Aisyah. Beliau membaca ayat 69 dari surat An-Nisa. Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang-orang yang telah mendapat nikmat daripada Allah, yakni para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh. Ayat itu yang Ustaz maksudkan, baru Ustaz baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum yang diakui oleh ulama dunia. Inilah di antara kitab sirah atau sejarah Nabi yang paling otentik, yang paling original, yang paling tepat. Nah, kaitannya dengan topik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut ayat 69 dari surat An-Nisa yang selama ini Ustaz selalu sebut. Siratal mustaqim, tafsirannya adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Permohonan yang paling banyak kita ucap dalam sehari, tunjuki kami jalan yang lurus. Betul tak? Minimal 17 kali, karena ada 17 rakaat. Belum lagi kalau kita tambah dengan rawatib, muakkadah dan ghairu muakkadah, dan 20 rakaat lebih pula. Bila digabungkan, belum lagi ditambah dengan duha, belum lagi ditambah dengan tahajud dan witir. Barangkali sehari kita baca Al-Fatihah sampai 50 kali. 50 kali Al-Fatihah, 50 kali pula di dalamnya kita memohon kepada Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Sudah tahukah kita siapa golongan yang telah mendapat jalan yang lurus itu? Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti yang berasal dari Mauritania, dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, kata beliau, yang menafsirkan Quran dengan Quran, tafsir Ihdinas Siratal Mustaqim adalah ayat sesudahnya, Siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri mereka nikmat. Nah, kita kabur lagi. Siapa gerangan orang-orang yang telah mendapat nikmat? Dan merekalah orang yang berada di atas jalan yang lurus. Allah tafsir lagi ayat tersebut dengan ayat 69 surat An-Nisa yang Nabi sebut tadi menjelang wafatnya. Lengkap ayat itu berbunyi begini. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, ada lagi kata-kata rafiq.
Tapi rafiq di sini maksudnya teman. Maksud ayat. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul, mereka akan dihimpun bersama-sama dengan orang yang telah pun mendapat nikmat dari Tuhan mereka, yaitu nabi-nabi, siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang saleh. Mereka lah sebaik-baik teman. Sedangkan Nabi pula ucap menjelang wafatnya, Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, kiranya aku berada dengan sahabat yang tersayang dan yang paling tinggi. Kata ulama tafsir, kata ulama hadis, maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla. Nabi ingin berdampingan dengan Allah Azza wa Jalla. Disebut ayat tadi memberi isyarat. Kalau kita ingin berada di atas siratal mustaqim, kita mesti ikut jejak langkah 4 orang ini atau 4 kelompok ini. Nabi-nabi, siddiq-siddiq, syuhada dan salihin. Tentu saja bagi kita umat akhir zaman, maksud nabi-nabi yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian siddiqin juga banyak. Tapi yang paling popular mendapat gelaran ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Asy-syuhada, Umar, Utsman, Ali, itu yang utama. Selain syuhada yang lain, sebab mereka mati dibunuh ketika menjalankan tugas kekhalifahan. Baru orang-orang saleh. Ustaz juga terbaca tadi malam satu kisah. Seorang tuan syekh guru yang mengajar di Afrika Barat. Afrika Barat. Termasuk Mauritania, Afrika Barat. Banyak lagi negeri-negeri lain di Afrika sebelah barat. Cuma muridnya, Tuan Syekh Hamzah ini, nama guru mereka, orang alim, yang banyak memiliki murid, mereka agak jealous. Murid-muridnya agak jealous. Karena Tuan Syekh ini, Syekh Hamzah, menyayangi murid-muridnya dari Mauritania lebih daripada murid-muridnya yang lain. Mauritania yang Ustaz sebutkan tadi, Syekh Muhammad Asy-Syanqiti. Syanqiti ini nama satu kota di Mauritania. Orang alim ini nih, Muhammad Amin Asy-Syanqiti, yang menjadi guru kami ketika di Islamic University Madinah. Pengarang kitab Adwa'ul Bayan yang Ustaz sebutkan tadi. Ada 8 jilid. Hebatnya tafsir itu, Quran tafsir Quran, Quran tafsir Quran, Quran tafsir Quran, yang merupakan kualiti tafsir yang paling tinggi. Orang Mauritania, bukan orang Mesir, bukan orang Arab Saudi. Cuma dapat warga negara Arab Saudi. Kembali kepada Syekh Hamzah. Murid-muridnya yang sekian banyak itu jealous. Karena Tuan Syekh cenderung atau sayang sangat kepada murid-muridnya dari Mauritania. Pada suatu hari,
pada hari Tarwiyah, kita baru saja meninggalkan hari Tarwiyah, yaitu hari 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah, sehari sebelum Arafah. 10 baru Idul Adha. 11, 12, 13 hari Tasyrik. 8 namanya Tarwiyah, 9 Arafah, 10 Idul Adha, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Pada hari Tarwiyah, Syekh Hamzah berkata kepada semua muridnya, esok hari, hari Arafah, kamu orang semua jangan puasa. Jangan puasa Arafah. Ringkasnya, keesokan harinya, Tuan Syekh Hamzah bertanya pada semua murid, angkat tangan murid-muridku sekalian. Siapa di antara kamu yang berpuasa hari ini? Angkat tangan. Aku dah beri arahan semalam, hari Tarwiyah, kamu hari ini jangan seorang pun berpuasa. Begitu ditanya, murid-murid Mauritania semuanya angkat tangan. Murid-muridnya dari Mauritania angkat tangan. Yang lain tak. Syekh Hamzah tanya kepada murid-murid Mauritania, mengapa kamu berpuasa? Murid-murid Mauritania menjawab, Tuan Syekh, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita yang tidak pergi haji agar berpuasa pada hari Arafah? Tapi Tuan Syekh kata, tapi bukankah aku telah larang kamu berpuasa pada hari ini? Kami tahu, kata murid-murid Mauritania, tapi bagi kami, Rasulullah adalah orang yang paling baik untuk dijadikan teladan dan contoh. Ini sunnah Rasul, ganjarannya besar. Kami tidak perlu merasa patuh kepada Tuan Syekh apabila arahan Tuan Syekh bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan Syekh hanya katakan kepada murid-muridnya yang lain, kamu orang ingin tahu, wahai murid-muridku sekalian, mengapa aku sayang kepada anak-anak dari Mauritania? Sebab mereka itu tidak taklid membuta tuli. Dengar saja cakap guru, walaupun bercanggah dengan sunnah Nabi. Ini rahasianya. Mengapa aku sayang sangat dengan anak-anak muridku dari Mauritania. Sebab mereka ada prinsip, segala yang datang dari Nabi, itulah yang terbaik. Sebab, kata Tuan Syekh Hamzah, bila orang fanatik dan ta'assub kepada seseorang yang tidak maksum, seperti aku, kalau aku nanti sudah tidak ada, aku bimbang, dia akan jadi orang yang rosak akidahnya karena membelakangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, demikian kisah. Barangkali ini pula lah yang mengapa setiap hari Ustaz berpesan, ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi. Sebab kebenaran itu terletak di situ. Okey, kita teruskan sedikit lagi.
Sila renung ayat berikut, yaitu surat An-Nisa ayat 69. Nah, ini terjemahannya. Ustaz dah baca tadi. Ustaz ulang sekali lagi. Wa may yuti'illaha war-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang mematuhi dan taat pada Allah dan Rasul, mereka kelak akan dihimpun bersama-sama dengan orang yang telah diberi oleh Allah nikmat, yaitu nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Mereka lah orang-orang yang paling, maknanya teman yang paling baik. Bagus juga kalau Ustaz singgung di sini, kata ulama tafsir, urutan 4 kelompok yang mesti kita jadikan role model, contoh teladan. Ada urutannya, Nabi dulu, Siddiq yang kedua, Syuhada yang ketiga, Salihin yang keempat. Ini memberi isyarat pihak mana sebenarnya yang kita perlu beri priority, keutamaan. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibda'u bima bada Allahu bihi." Mulailah olehmu sebagaimana yang Allah telah mulai. Awalilah olehmu sebagaimana yang Allah telah awali. Sebagaimana kita ambil uduk untuk salat ke atau untuk apa saja, uduk. Betul tak tangan dulu? Kemudian berkumur-kumur, kemudian istinsyaq. Kemudian dalam Al-Quran disebut yang rukun muka dulu, kemudian tangan, kemudian sapu kepala, kemudian kaki. Yes, 4 ini rukun. Maksud Nabi, mulailah sebagaimana yang Allah telah mulai. Yaitu muka dulu, baru tangan hingga ke siku, kemudian kepala, kemudian kaki. Oleh sebab itu, bila kita buat terbalik, kaki dulu atau tangan dulu, baru muka, tak sah uduk kita. Prinsipnya sama. Orang yang mendapat siratal mustaqim itu diawali dengan Nabi dulu, baru Siddiq, baru Syuhada, baru Salihin. Oleh sebab itu sangat tidak tepat apabila ta'assub fanatik pada orang-orang saleh. Dia bergelar kiai ke, tuan guru ke, habib ke, ustaz ke, muballigh ke, semuanya itu di golongan yang terakhir. Hatta didatangkan ayat Quran, hadis Nabi, amalan Abu Bakar, semua ditolak. Orang ini tidak akan sampai ke peringkat golongan siratal mustaqim. Begitu cara kita memahami Al-Quran, yang kita panggil dengan tafsir, atau nama lainnya terjemah maknawiyah. Tak cukup terjemah harfiah. Apalagi hanya boleh membaca Quran, terjemah harfiah pun tak dibaca. Padahal bila terjemah harfiah dibaca pun belum cukup. Sebab kita perlu kepada terjemah maknawiyah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut as-siddiqin setelah an-nabiyyin. Ini memberi isyarat bahawa golongan siddiqin sangat tinggi derjatnya di sisi Allah. Dan ini pula lah sebabnya mengapa Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapat gelaran istimewa ini sehingga dipanggil Abu Bakar As-Siddiq. Beliaulah orang dewasa pertama yang beriman kepada Rasulullah. Beliaulah Khalifah Ar-Rashidin yang pertama. Beliaulah yang membenarkan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Rela menemui, rela menemani Rasulullah ketika hijrah dan lain-lain. Dan untuk pengetahuan, insan yang mendapat gelaran As-Siddiqah adalah anak beliau,
Siti Aisyah, anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Siti Aisyah, isteri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda wafat di dalam dekapan atau pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Allahu akbar. Itu sebabnya selain bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah juga mendapat gelaran Aisyah As-Siddiq, wanita yang membenarkan apa saja yang datang daripada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Mari kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka, ya Allah, rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma rfa' 'anna al-bala wal waba wa si'al asqam wa COVID-19 min biladina wa biladal muslimin wa khasatan min aqribaina wa usratina wa ailatina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, angkatkanlah COVID-19, wabak, bala dan segala penyakit yang berjangkit dari negeri kami dan negeri yang berjiran dengan kami dan negeri-negeri umat Islam. Khasnya Engkau angkatlah COVID-19 dari keluarga kami, kaum kerabat kami. Sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Kalaupun Engkau ambil mereka, ambillah mereka dalam keadaan husnul khatimah, dan berilah mereka keistimewaan sebagai orang yang mati syahid. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan-Mu yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri mereka nikmat yang Engkau sebut sendiri dalam Al-Quran, bahwa orang yang telah mendapat nikmat dan merekalah yang berada di atas jalan yang lurus adalah nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Jadi sesuai dengan apa yang kami pelajari pada hari ini, yaitu wasiat yang ke-10, as-sidq. Berilah kami sifat as-sidq, ya Allah. Bukan saja benar dalam ucapan, tapi juga benar dalam tindak tanduk, sehingga kami layak mendapat redha-Mu, ya Allah. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sebut ayat 69 An-Nisa ini pada penghujung hayatnya. Ini menunjukkan betapa tinggi derajat 4 kelompok tersebut. Ya Allah, walaupun kami tidak sampai derajat keistimewaan seperti mereka, tapi paling kurang berilah kami serpihan-serpihan sifat-sifat orang-orang tersebut, supaya kami juga layak mendapat ridha-Mu dan Engkau bangkit di akhirat bersama-sama mereka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.